Hai, kembali lagi bersama gue Rido dalam Rido Daily Faith. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang respon di tengah pandemi. Nah, hari ini subtemanya kita akan membahas tentang apakah ini mempengaruhi saya. Saya percaya pandemi kali ini tentu mempengaruhi seluruh dunia dan seperti yang kita tahu, gejolak ekonomi sudah terjadi di seluruh negara di dunia ini. Tentunya secara pribadi mempengaruhi kehidupan kita dan bahkan banyak berita yang saya baca bahwa banyak PHK terjadi besar-besaran dan terjadi berbagai masalah ekonomi lainnya. Tidak hanya itu saudara, tentu banyak hal yang kita alami dan membuat kita sepertinya kita merasa sendirian. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tentu respon dari kita kebanyakan atau dari manusia pada umumnya adalah ketika kita mengalami suatu masalah atau ketika kita melihat suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah kita selalu berpikir apakah masalah ini, apakah hal ini mempengaruhi kita secara pribadi atau tidak. Tentu pandemi ini sudah mempengaruhi kita semua. Bahkan beberapa bulan yang lalu, semua kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah, ibadah dari rumah, dan banyak hal lain yang kita lakukan dari rumah. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa ketika saudara mengalami masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, badai demi badai, saya mau ingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau kita ingat peristiwa murid-murid yang berangkat naik perahu, setelah mereka jauh beberapa mil dari pantai dan Yesus tinggal sendirian di situ, badai datang menghantam mereka dan mereka ketakutan. Apa reaksi mereka? Mereka menjadi takut. Apakah perasaan yang sama atau situasi yang sama sedang kita alami saat ini? Kita sedang mengalami ketakutan, merasa sendirian, atau kita justru beriman, kita justru semakin kuat di dalam Tuhan dan kita terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi beberapa pertanyaan dengan teman-teman. Saya ingin kita merindukan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan saya mau mengajak kita semua lewat pertanyaan ini kita betul-betul merenungkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Kita tahu bersama bahwa pandemi di Indonesia, pandemi COVID-19 ini itu belum berakhir. Angka positif kasus corona di Indonesia makin meningkat. Artinya saudara, persoalan pandemi COVID-19 ini masih melanda kita dan masih menghantui kita. Nah, hari ini sebelum saya memulai dengan pertanyaan, saya bacakan Matius 14 ayat 22 sampai 23 bagi saudara. Kalau saudara punya waktu yang banyak, mungkin saudara bisa membaca satu pasal penuh atau topik yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang apa yang dialami oleh murid-murid ketika mereka mengalami badai di dalam perahu mereka. Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi ketika Yesus menyuruh orang-orang yang kalau kita tahu bersama di ayat sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Nah, setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang, lalu Yesus naik ke bukit dan berdoa. Setelah beberapa mil, kata Alkitab, murid-muridnya berangkat, lalu Yesus sendirian di situ. Nah, apa yang terjadi? Murid kapal atau perahu murid-murid pada waktu itu, mereka dihantam badai sekali yang begitu besar dan sangat menakutkan. Nah, berkaitan dengan hal itu, ada 5 pertanyaan yang saya mau bagikan ke saudara dan saya mau mengajak saudara untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Jadi ada 5 pertanyaan refleksi kehidupan yang akan kita renungkan berhubungan dengan topik yang kita bahas malam ini. Yang pertama adalah seberapa besar minat saudara untuk tetap saudara mempertahankan diri, bagaimana saudara mendominasi pikiran saudara. Karena
Karena tentunya hari-hari ini kita dibombardir dengan berita-berita yang tidak mengenakan. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dari seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini menghantam semua orang dan membuat banyak orang takut. Nah, apa yang mendominasi pikiran saudara saat ini? Anda perlu sadari dan jujur terhadap diri Anda. Apa yang saudara dominasi saat ini? Apakah saudara sedang dalam ketakutan? Apakah kekhawatiran yang sedang melanda pikiran saudara? Jujurlah terhadap diri Anda dan mulailah berpikir untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, yang kedua adalah seberapa besar Anda melihat hubungan antara Anda dengan gambaran para murid yang baru saja melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, yang saat mereka melihat badai, mereka ketakutan dan mereka sepertinya mau mati. Mereka berteriak dan mereka ketakutan di situ. Padahal baru saja mereka melihat mujizat yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Yesus, tapi tidak selang beberapa jam, tidak sampai 1 hari, peristiwa yang dahsyat yang mereka lihat, dan ketika mereka mengalami badai, mereka menjadi ketakutan. Apakah hal yang seperti ini sedang kita alami? Baru saja kita ditolong Tuhan, baru saja saudara ditolong Tuhan, baru saja saudara melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam diri saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan teman-teman saudara, dalam kehidupan orang-orang yang luar biasa yang ditolong Tuhan. Baru saja teman-teman membacakan firman Tuhan. Kenapa saudara saat ini begitu khawatir, begitu takut, begitu merasa cemas? Padahal saudara ketahui Yesus bersama saudara saat ini. Yesus sedang bersama saudara saat ini. Ketika Anda merenungkan firman ini, Tuhan sedang di samping saudara. Dan Tuhan mau menjamah saudara. Tuhan mau memberikan kekuatan buat saudara. Apakah Anda merasakan saat ini? Apakah saudara seperti murid-murid tadi atau tidak? Saudara perlu renungkan saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apa artinya ketika saudara ada di tengah badai dan jika Yesus berjalan ke arah saudara? Apa artinya bagi saudara? Ketika Anda mengalami badai ketakutan oleh karena COVID-19 saat ini, atau mungkin karena gejolak ekonomi saat ini, coba Anda membayangkan ketika Yesus berjalan menuju ke arah Anda. Atau ketika Anda dalam ketakutan, Yesus berjalan ke tengah-tengah saudara. Apa yang saudara pikirkan? Apa artinya bagi saudara? Renungkanlah dan mintalah pertolongan Tuhan. Tuhan pasti memberikan hikmat kepada saudara. Tuhan pasti memberikan hikmat kepada kita semua kalau kita mau membuka diri dan mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda merenungkan pertanyaan yang barusan, saya percaya Anda akan kembali lebih kuat dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, sekali lagi, jujurlah pada diri saudara, apakah sekarang Anda merasa lebih terhubung dengan Petrus yang baru saja melihat perbuatan yang Tuhan Yesus kerjakan, yang luar biasa itu, dan dia mau mencobai Tuhan dengan dia minta berjalan keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Tetapi ketika badai itu semakin kencang, angin itu semakin kencang meniupnya, ketika Petrus berjalan, dia khawatir, dia takut tenggelam. Padahal di depan dia ada Yesus yang berjalan, ada Yesus yang berdiri di atas air. Apakah hal ini juga yang terjadi kepada kita, kepada saudara, atau kepada keluarga saudara? Setelah saudara melihat berbagai perbuatan dahsyat yang dilakukan Tuhan dalam keluargamu, dalam dirimu, dalam hidupmu, ketika kamu mengalami badai saat ini, engkau melihat Yesus, tetapi engkau khawatir. Apakah saudara lebih dekat dengan gambaran tentang Petrus atau tentang murid-murid yang memang mereka takut, yang memang mereka khawatir, tetapi ketika mereka melihat perbuatan Yesus yang dahsyat, firman Tuhan katakan, mereka lalu menyembah dia dan mengatakan, engkau memang anak Allah. Engkau memang Tuhan. Engkau memang Raja di atas segala raja dalam kehidupanku. Apakah saudara mengatakan hal ini? Ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita mengalami berbagai masalah yang luar biasa. Tapi kita mau mengatakan, Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupanku. Tuhan, memang aku takut saat ini. Tapi ketika aku melihatmu berjalan menuju ke arahku, aku menjadi kuat. Karena aku mau memandang ke arahmu dan mau berpegang teguh dan mau beriman dan berjalan dalam iman ke arah Engkau. Pertanyaan yang berikutnya, sudahkah saudara meluangkan waktu untuk Anda memberanikan diri datang ke tahta sucinya Tuhan, merendahkan diri dan meminta pertolongan Tuhan? Apakah saudara sudah merendahkan diri ketika engkau mengalami badai yang begitu luar biasa dalam kehidupanmu? Apakah engkau datang kepada Tuhan dan merendahkan diri dan meminta pertolongannya? Engkau jujur bahwa engkau saat ini takut, engkau saat ini khawatir,
khawatir, tapi engkau mau memohon dengan sangat, dengan penuh kerendahan hati bahwa engkau butuh Tuhan saat ini. Engkau mau memandang ke arah Yesus. Engkau mau berjalan bersama dengan Yesus. Engkau mau berjalan dalam imanmu dan engkau mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau mau menaruh tanganmu dan biar Yesus memegangnya tangan. Apakah engkau saat ini sudah memberi waktu untuk Tuhan berbicara kepada hatimu, untuk Tuhan berbicara dalam hidupmu? Mari luangkan waktumu, jauhkan segala pikiran negatif yang ada di dalam dirimu dan mau bergantung sama Tuhan. Saya berharap kita semua tetap sukacita, tetap berani untuk melangkah dengan iman. Apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita tidak pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan kita lebih besar dari kekhawatiran kita, dari masalah apapun yang kita alami saat ini. Dan jangan lupa untuk tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong saudara. Jangan pernah takut, kuatkan dan teguhkan hatimu dan tetap bergantung sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk tetap follow, subscribe sosial media. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini. Semoga video ini dapat memberkati banyak orang. Ingat firman Tuhan, ingat berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu dan bagikan ke semua orang, biar orang yang menonton video ini mereka boleh diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video mendatang. God bless you.